Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini Obrolan Pas di sini kita kembali lagi di hari ini dan di episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa. Apa kabar pemirsa Opini? Mudah-mudahan di hari ini semua dalam keadaan sehat-sehat ya, tidak ada yang kurang satu apapun. Mudah-mudahan siapa saja yang sekarang lagi mungkin kurang sehat, terus juga kurang rezeki, mudah-mudahan segera cepat ditambahkan. Yang kurang sehat bisa bertambah sehatnya, yang kurang rezeki bisa terus bertambah rezekinya. Amin. Dan kali ini di obrolan pas di sini, nah kita sudah mengundang nih bintang tamu kita untuk kita ajak ngobrol-ngobrol dan pasti kali ini kita akan mengangkat satu hal yang memang menjadi sangat penting sekali untuk siapapun itu, gender apapun itu, orang manapun itu, berasal dari daerah manapun itu, suku agama manapun itu, karena ini sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu sehat itu penting. Dan sudah hadir untuk kita ajak ngobrol-ngobrol, bukan seorang dokter. Kali ini kita bersama dengan Arif Rahman di sini. Wede. Sehat, Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Arif ini adalah teman-teman sepermainan lah ya. Dari tahun kapan, Arif? 2006 lah. 2006-an kurang lebih sampai sekarang. Wih, luar biasa. Dan kali ini kita akan bahas ini kenapa kita angkat sehat itu penting, karena kita tahu sama-sama bahwa kesehatan itu adalah yang paling utama sekali. Kalau udah sakit, wah itu pasti harus banyak kerugian yang kita terima, mulai dari keuangan, terus juga waktu, mungkin harus berobat segala macam. Dan kali ini kita akan mengajak Arif untuk ngobrol di sini. Ini terkait dengan sekarang nih, Arif adalah salah satu pejuang, Rip ya. Pejuang apa, Rip? Pejuang hemodialisa, Oke. Nah, ini kenapa kita bawa happy? Karena kan sakit itu ada yang orang beranggapan itu adalah suatu berkah, Rip, suatu rezeki. Karena kita mungkin lebih fokus untuk mungkin hidup sehat gitu. Makanya begitu dapat mungkin sakit atau penyakit dibawa happy, karena penyakit itu kan semakin kita stres mikirin semakin ini, Rip ya. Benar. Oke, dan kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi pemirsa Opini tentang Arif ini sebagai seorang pejuang hemodialisa. Tapi sebelum itu udah ngobrol. Aktivitas sekarang, Rip? Kalau sekarang masih sibuk freelance sih, baik. Jadi videografer masih, tapi aktivitas mungkin nggak sepadat kayak dulu. Karena kan kalau kita pasien gagal ginjal ini, ya kan, pasien hemodialisis ini, kita nggak bisa capek. Oke. Jadi waktu itu memang nggak bisa kayak dulu lagi, baik. Jadi mungkin aktivitasnya memang dikurangin, kayak gitu. Oke, berarti kalau dari segi aktivitas yang mungkin dulu waktu kerja, karena Arif ini pemirsa Opini adalah seorang videografer. Kalau dulu pergi kerja bisa sehari 6 jam, berarti ini dikurangin. Kalau kemarin 1 minggu 7 jam, bisa 10 jam. Nah, kalau sekarang, ya mungkin setengahnya, baik. Oh, oke. Jadi aku sekarang tuh kalau lihat dulu nih job-jobnya kan, maksudnya itu kita bisa selektif dulu nih, nggak kayak dulu kan kalau 1 minggu tuh 7 hari, aku bilang ya kita bisa ngambil 10 hari kayak gitu. Maka kalau sekarang tuh kita selektif. Kalau jobnya bisa nggak terlalu ribet, aku ambil. Oke. Dan gitu. Dalam kota mungkin pertimbangan. Dalam kota gitu. Oke. Dan untuk hemodialisa sendiri, ini kita akan ngajak Arif untuk flashback dulu nih. Mungkin seperti awal mula, mungkin juga kita tujuan di sini adalah untuk sharing Rip ya, untuk sama teman-teman yang sekarang biar lebih menjaga kesehatan, terus juga yang sekarang juga sama seperti Arif sebagai seorang pejuang hemodialisa tetap harus semangat terus nih. Benar, motivasi betul. Untuk awal mulanya, Rip, tahu ada apa ya? Ada gejala atau juga ada problem gitu. Jadi awal itu aku kena itu di tahun 2024 bulan 11. Oke, hampir akhir setahun. November kurang lebih ya. Jadi saat itu tuh sebenarnya 3 hari ke belakang tuh aku tuh udah ngalamin tidur tuh sesak napas, kayak gitu, agak nyesek gitu. Terus sering mual, muntah. Terus aku tanyalah tuh, ya kan, sama temen kan, yang orang kesehatan juga. Aku bilang, kan aku paling takut tuh sebenarnya ke medis kan, ke dokter gitu-gitu aku takut. Jadi aku tanya sama temen nih sharing, aku nih kok sesak napas, aku bilang kan. Terus perutku agak panas. Katanya itu mungkin kamu tuh GERD, katanya kan. GERD. Okay. Karena mirip banget, Bay. Gejalanya itu mirip banget, Bay. Aku pikir, oh ini GERD. Karena aku sering telat makan. Jadi aku pikir, oh GERD nih, asam lambung gitu.
Aku mintalah sama adek, saat itu hari Minggu tuh. Dek, aku bilang kan, bawa aku ke rumah sakit lah, aku bilang kan. Karena aku nih susah tidur. Tidur setengah jam, kebangun. Udah pakai bantal 2, dilapis, masih sesak napas. Akhirnya dibawalah sama adek ke RSAD. Diambil sampel lab darah kan. Terus lama itu, Bay. Mungkin sekitar dari jam 5 aku masuk sampai jam 1 aku berpindah kamar. Oh, oke, 5 sore? 5 sore. Oke, 5 Sabtu sore malam aku masuk. baru... Aku masuk itu aku hari Minggu. Aku inget tuh hari Minggu. Aku masuk hari Minggu jam 5 sore nyampe rumah sakit. Terus baru pindah kamar itu sekitar jam 1 malam. Terus karena kita kan nunggu hasil labnya itu yang lama kan. Terus kata dokternya, Mas ini kemungkinan ada gejala gagal ginjal. Oh, oke. Katanya kan. Terus aku shock banget tuh dengar itu kan. Aku bilang, kedua HB ku rendah, Bay, saat itu, Bay. Jadi memang lemas kan. Butuh darah lah saat itu, aku lupa berapa ya, 3 kantong atau 4 kantong lah gitu, aku lupa. Dicari sama adekku kan, terus baru pindah ruangan kita. Besok paginya tuh dokter penyakit dalam visit ke ruanganku kan. Mas Arif ini gagal ginjal kronis bilangnya. Cuma dia nggak bilang stadium 5. Berarti di gagal ginjal ini punya stadium-stadium. Iya, Bay. Jadi dia kalau 1, 2, 3 itu kemungkinan belum cuci darah. 4 juga kalau setahu aku sih kayaknya belum. Jadi gagal ginjal tuh ada 2 jenis. Ada kronis, ada akut. Kalau aku kronis. Jadi besok pagi itu dokter penyakit dalamnya visit. Ini Mas, solusinya Mas, ada beberapa opsi. Salah satunya itu adalah cuci darah atau hemodialisis. Kedua itu transplantasi ginjal, katanya kan. Cuman transplantasi ginjal di Indonesia ini, aku baru tahu juga, Bay, ternyata itu kita harus pendonor dan yang didonor itu harus sama-sama golongan darahnya. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi kan darahku AB, berarti pendonor itu harus AB juga, kayak gitu. Dan itu biayanya nggak sedikit. Benar. Dan di Bengkulu ini belum ada. Kita harus ke Jakarta gitu kan. Akhirnya, ini gimana Mas? Kita harus tindakan operasi nih segera nih, katanya kan. Karena itu sesak terus, Bay, sesak terus kan. Aku bilang, aku minta waktu nih dulu, Dok. Aku bilang, aku minta waktu mungkin sampai besok lah aku pikir untuk berpikir. Akhirnya rembu keluarga ya mana yang terbaik buat kamu lah. Karena kan kamu tahu kondisi kesehatan kamu sendiri kan. Akhirnya besoknya aku bilang ke dokternya pas visit lagi itu, ya Dok, aku siap untuk dioperasi. Akhirnya operasi, disuruh puasa kan. Operasi, ada namanya CDL, pemasangnya di sini di leher. CDL. Nggak lama sih, 1 jaman kurang lebih. Udah operasi CDL, langsung kita cuci darah. Di hemodialisis di rumah sakit kota kan. Wah, itu lemas banget, Bay. Pertama kali aku cuci darah itu kayak kita mabuk kapal itu loh, sempoyongan. 3 hari itu. Betul. Jadi pengen ke toilet aja tuh, waduh, sempoyongan gitu kan. Karena mungkin faktor karena kita baru kan. 2 hari 3 hari itu sempoyongan. Makan masih belum stabil lah, masih dikit. Karena bawaan itu kan kita kan belum stabil gitu kan kondisi kan. Akhirnya tuh aku saat itu jadwal aku Senin Kamis di rumah sakit RSAD itu. Terus pas saya hemodialisis keduanya mulai stabil badan. 2 bulan aku pakai CDL, operasi lagi di tangan. Oke, tapi sebelum itu, Rip, sebelum datang ke rumah sakit kan otomatis mungkin ada seperti riwayat sakit-sakit sebelumnya, udah pernah juga berobat. Betul. Terus mungkin kebanyakan bisa juga penyebabnya ada orang-orang yang bilang kan terlalu sering minum obat, konsumsi obat-obatan. Benar. Jadi ternyata, Bay, salah satu pemicu kenapa aku bisa gagal ginjal itu adalah dari darah tinggi. Sebenarnya itu setahu aku ya, faktor-faktor yang menyebabkan pasien gagal ginjal itu adalah darah tinggi, hipertensi maksudnya, terus diabetes, batu ginjal, sama asam urat. Oke, asam urat. Kayak gitu. Tapi aku darah tinggi. Sebenarnya aku tuh dari beberapa bulan terakhir itu tuh udah ada tanda-tanda. Karena salah satunya tuh kencing aku tuh berbusa. Oke. Nah, ini Kencing info aku juga berbusa. nih. Jadi kita juga harus aware sama apa yang kita keluarkan dari badan, entah itu dari keringat, dari cairan seperti pup gitu atau buang air kecil. Nah, kita bisa lihat tuh, kok ini agak mencurigakan, kok ini agak beda gitu. Berarti harus langsung cepet-cepet cari dokter terdekat. Benar, gitu ya. konsultasi. Konsultasi. Karena aku saat itu, Bay,
aku tuh paling takut tuh berkonsultasi ke dokter. Sebenarnya udah lama kan. Oke, berarti sudah 3 bulan sebelum 3 bulan atau 4 bulan terakhir lah. langsung ketemu dokter di diagnosa itu, memang 3 bulan itu sudah Iya, sebenarnya baik. menunjukkan ciri-ciri. Sebenarnya baik selama ini aku tuh hobi banget minum manis. Oke. Jadi buat kalian tuh yang hobi sering makan apapun itulah, pakai es teh atau pokoknya jangan dibarengin gitu. Jadi kalau mau makan ya makan gitu, jangan dibarengin sama es teh kayak gitu. Aku tuh hobi banget tuh. Kalau makan bakso, makan nasi, pasti pakainya pakai teh. Apalagi pecel lele malam-malam Pecel lele, pasti. nah, pasti enak banget kan pakai es teh gitu kan. Nah, padahal itulah pemicunya tuh, kayak gitu. Kenapa? Kayak junk food itu juga kalau bisa yang instan-instan itu dikurangin lah, kayak gitu. Kalau belum bisa berhenti dikurangin, kayak gitu. Hal yang sepele, memang yang enak-enak itu emang enak baik. Nah, awal mula begitu pada saat di rumah sakit itu dokter bilang ini seperti gagal ginjal. Apa yang ada di pikiran? Yang pasti dengar kalimat itu pasti shock banget. Karena kan ini satu hal yang semua orang tidak inginkan. Benar. Karena pas dokter bilang, gagal ginjal, aduh itu tuh langsung down banget. Jadi gimana ya, dengar kalimat gagal ginjal, cuci darah. Aku tuh selama ini tahu cuci darah, cuma belum pernah lihat gimana sih proses cuci darah gitu. Oke, nah lebih lanjutnya lagi pemirsa Opini, Arif akan bercerita di sini, akan sharing-sharing biar kita semua lebih aware terhadap kesehatan. Karena kenapa? Sehat itu penting, jangan kemana-mana, tetap di Opini.